kekuatan, kesehatan, dan kesempatan lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anak-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku memiliki harta yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anak-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anak-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
kita tidak berdaya, Tuhan menopang kita. Saat kita kebingungan, khawatir, Tuhan memberikan ketenangan di dalam batin roh jiwa kita. Haleluya. Saat putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Haleluya, haleluya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan raga. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai mari kita bangun berdiri bersama-sama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk Engkau, Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya segala sesuatu dari Engkau adanya, oleh karena Engkau, dan kami kembali persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami semua oleh darah-Mu. Haleluya. Ampuni dosa-dosa kami, kekurangan kesalahan kami. Haleluya. Engkau layakkan kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, hentar dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, kemenangan, keselamatan, sehingga tiba di tempat ini untuk bersama kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengurapkan atas kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita dan Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Tidak ada yang
kasih. Pak Sentok. Ya, haleluya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pujian yang akhir bersama malaikat di surga. Kita tidak sendirian saat kita ibadah. Kita disertai malaikat Tuhan. Di mana-mana kita disertai Roh Kudus Tuhan. Mari kita bersama-sama. meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami lagi Tuhan oleh darah-Mu. Layakkan kami terima berkat lewat firman Allah. Dan jadi dasar kehidupan kami, pertolongan kehidupan kami.
memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan, jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan isi hati-Mu, kasih dan kuasa-Mu melawat kami, menjamah, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Tesalonika. 2 minggu lalu Kolose ya. Masih ingat ya, Kolose bicara tentang laskar Kristus yang serba lengkap. Saat ini kita akan belajar tentang Tesalonika. Tesalonika itu bicara tentang laskar Kristus yang siap sedia. Haleluya. Laskar Kristus yang siap sedia itu dia punya 3 hal, yaitu pekerjaan iman. Jadi bukan iman, hanya iman aja, tapi pekerjaan iman. Dia juga punya usaha kasih. Tidak sekedar kasih ya, ada usaha kasih. Dan yang ketiga, dia punya ketekunan pengharapan. Tidak hanya sekedar pengharapan, tetapi ketekunan pengharapan. Itu bicara tentang laskar Kristus yang siap sedia. Haleluya. Tesalonika ya, siap sedia. Lengkapnya itu ada 5, yaitu senantiasa, siap sedia, setiap saat ya. Siap sedia. Apa tandanya orang yang siap sedia? Orang yang siap sedia itu tandanya adalah, haleluya, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengikuti kegiatan kemerdekaan. Ini hari ini ada jalan sehat ya. Kita berdoa juga buat mereka. Siap sedia itu artinya tentang waktu. Kolose tentang waktu. Di Tesalonika ini juga bicara tentang waktu. Yang paling penting itu waktu. Haleluya. Maka lewat sini ya, puji Tuhan, 81 tahun kita sudah merdeka. Kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita. Siap sedia itu juga waktu. Serba lengkap itu juga bicara tentang waktu ya. Paling penting itu waktu. Masih ingat? Kaya, miskin, tua, muda, pinter, bodoh, sehat, sakit, semua punya satu hal yang sama, yaitu waktu. Haleluya. 1 hari. Kita punya itu tiap hari ya. 1 hari 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik. Kita harus tahu setiap detik itu kita pergunakan dengan bertanggung jawab. Setiap detik. Itu ayatnya di Kolose 4 ayat 12. Tahu setiap detik itu harus apa, itu tahu ya. Mempergunakan waktu dengan bijaksana. Bijaksana itu terus dalam pimpinan Roh Kudus, berdiri di atas firman, berselubungkan matahari. Ayo ayatnya, Wahyu 12 ayat 1. Berdirinya di atas bulan, di atas firman, berselubungkan matahari, terus jalan pakai iman, di bawah mahkota bintang, terus dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Tesalonika ini juga sama dengan Mazmur ya, dirangkum dalam 1 ayat di Mazmur. Mazmurnya itu 119 ayat 7, 1 ayat. Mazmur 119 ini yang nulis siapa? Yang nulis Mazmur 119 ini Esra ya. Esra menulis Mazmur 119, 176 ayat. Ayat 7-nya itu merangkum seluruh Tesalonika. Saat kita belajar firman Allah, kita bisa tahu bagaimana kita harus hidup. Terjemahannya harusnya seperti itu. Tapi bahasa Indonesia mengatakan saat kita belajar firman Allah, kita
bisa bersyukur dengan hati yang jujur. Jadi benar-benar bersyukur dalam segala keadaan, isinya cuma satu hal, yaitu syukur. Dirangkum cuma satu ayat, Mazmur 119 ayat 7. Saat kita belajar firman, kita bisa tahu bagaimana kita harus hidup. Haleluya. Kita belajar firman bukan supaya kita selamat, ya. Karena kita sudah selamat, Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 9 itu anugerah, maka kita belajar firman. Titus 2:13, Titus 3:5, semua nanti saya bagikan lewat YouTube, ya. YouTube kalau sudah masuk saya bagikan untuk diulangi ayat-ayatnya, dibaca, ya. Haleluya. Living as we should. Bagaimana kita harus hidup itu, caranya hidup di dunia itu semua ada di firman. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman, ya. Makan firman, makan firman, makan firman, ya. Kadang saya dimarahi Bapak Gembala, ya. Makan kok enggak karuan jamin, ya. Saya pokok kalau makan tuh sak rentek gitu, ya. Saya bilang sudah, enggak usah gopo, yang penting makan firman, ya. Kita harus punya gracious mind, jangan pakai pikiran biasa. Nanti kalau makannya telak emah, yang ini masuk angin, masuk, enggak ada itu semua, ya. Itu semua karena kita dicuci otak seperti itu. Kita harus punya gracious mind, ya. Living as we should. Haleluya. Mari kita mulai belajar, ya. Semua ada di firman Allah. Nah ini ada semua. Mulai dari 1 Tesalonika 1 ayat 3. Perhatikan. Kita dulu sudah belajar, ya, nomor 1 itu tetaplah berdoa. Cuman pendek. Tetaplah berdoa. Jadi satu hari 24 jam berdoa terus. Nyambung terus, ya. Coba perhatikan di sini. Sebab kami selalu mengingat, nah ini 3 hal. 3 hal ini yang menyatakan kita siap sedia. Pekerjaan iman. Kadang saya ngomong, sebentar kerjaanku belum selesai. Bapak Gembala itu kadang gemes, ya. Ngerjai apa sih? Pekerjaan kita apa namanya? Pekerjaan iman. Yohanes 6 ayat 29 itu ada. Jadi tidak ada anak Tuhan nganggur. Anak Tuhan tiap detik itu kerja. Kerjanya apa? Pekerjaan iman. Yohanes 6 ayat 29 tanya. Mereka tanya apa sih pekerjaan yang berkenan? Percaya. Percaya itu bekerja, ya. Pekerjaan iman. Usaha kasih. Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Jadi iman itu terus bertumbuh sampai namanya pekerjaan iman. Jadi apapun yang kita kerjakan itu pekerjaan iman. Usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi 3 hal ini. Pokoknya kalau belajar firman, ya, 773-692 kata itu jadi 1, 70 jam jadi 1. Ini semua cuma ngerangkum ini. Percaya, taat, setia. Iman, kasih, harap, kasih. Cuma 3. Tapi terus meningkat. Tidak hanya iman, tapi pekerjaan iman. Nanti kita akan belajar apa itu pekerjaan iman. Tidak hanya kasih, ya, kasih biasa, tapi ada usaha kasih dan ketekunan pengharapan. Yang pertama, ini pekerjaan iman. Pekerjaan iman itu kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Terus, ya. Jadi kelihatannya tidak ada yang dikerjai, tapi terus. Masih ingat saya cerita biji yang ditanam. Habis ditanam kok tidak keluar apa-apa, ya. Lama tidak keluar apa-apa, dia terus tumbuh ke bawah, berakar. Lama baru tumbuh. Dan tumbuh lama baru berbuah. Terus
terus kerja ya. Ini pekerjaan iman. 1 Tesalonika 1 ayat 8 itu berbicara tentang pekerjaan iman. Jadi 1 Tesalonika 1 itu lengkap ya, menyimpulkan semuanya. Ayat 3, 1 Tesalonika 1 ayat 3 bicara tentang pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan. Nanti diterangkan di satu pasal itu. Jadi belajar firman tuh enggak usah bingung-bingung. Satu buku, satu Alkitab itu sudah menerangkan dari ayat ke ayat, lengkap ya. Ayat 8 bicara tentang pekerjaan iman. Ini loh pekerjaan iman ya. Ayat 8 itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi terus ya, kelihatannya tidak ada apa-apa tapi terus kerja. Masih ingat juga ada seorang ibu yang ambil air, dibawa sampai sana karena embernya bocor. Sampai sana airnya habis. Sepertinya kerjaannya sia-sia ya. Aduh, airnya habis lagi. Tapi sepanjang perjalanan yang dia lewati itu kan kena air bocor itu tadi, akhirnya bertumbuh tanaman yang di situ. Jadi mungkin tiap hari ya, mungkin seperti gereja ini kelihatannya sepertinya seperti ini, tapi terus jalan. Kita mungkin tidak tahu cara kerja Tuhan. Tuhan punya cara kerja yang luar biasa. Perhatikan pekerjaan iman. 1 Tesalonika 1 ayat 8 ini pekerjaan iman. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Jadi orang kalau lihat hidup kita, orang ngomongnya gimana? Apakah orang bisa melihat firman Tuhan bergema dari kehidupan kita? Pemimpin paduan suara saya yang cerita itu ya, adik saya punya pemimpin paduan suara yang sangat keras ya. Dia bilang kalau orang cuma ngomong, aduh suaramu enak, itu berarti kamu gagal. Kalau orang itu ngomong saya bisa melihat Yesus lebih terang dalam hidupmu, baru nyanyi itu berhasil. Baru paduan suara itu berhasil. Kalau paduan suara dan musik yang luar biasa itu orang hanya bilang, waduh bagus, itu masih gagal. Bagaimana hidup kita? Apakah orang bisa melihat Yesus dari dalam hidup kita? Firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Haleluya. Sekarang coba kita periksa hidup kita. Bagaimana orang berbicara tentang hidup kita? Mungkin ada orang yang pintar masak, pintar jahit, pintar ini itu, pintar masak, pintar jahit. Tapi bagaimana orang berbicara tentang hidup kita? Apakah firman Tuhan bergema? Orang bisa melihat firman dari dalam hidup kita. Haleluya. Tandanya gampang, yaitu apa? Kita sudah belajar banyak. Minggu lalu Bapak Gembala juga nerangkan apa tandanya? Syukur. Coba kita lihat hidup kita. Hidup yang penuh syukur atau sungut, cuma 1, 2, lawan katanya. Kalau enggak syukur ya sungut. Orang yang penuh syukur, masih ingat ya profesor yang sakit, pendeta dari desa, doanya enggak panjang kan? Cuman bilang ayo dokter, ayo profesor, ngomong syukur, cuman disuruh bilang syukur. Profesornya dari enggak bisa ngomong, cuman ngomong enggak bisa ngomong kan dia pegel sama pendeta desa. Orang enggak bisa ngomong kok disuruh ngomong syukur. Ayo ngomong syukur. Enggak doa panjang-panjang enggak. Dia coba ngomong syukur. Akhirnya dia ngomong syukur dan dia punya rasa syukur ya. Hari Jumat kapan itu ya saya sempat seperti flu gitu ya. Demam, klieng dan lain sebagainya. Caranya gampang kalau sakit itu. Coba berlutut berdoa. Sujud ya, posisi sujud. Masih ingat ya? Ada orang yang kena Covid sudah tidak ada obatnya, tinggal nunggu waktu. Dia cuma sujud syukur. Dan dari tidak bisa bernafas sampai dia bisa bernafas. Akhirnya sama dokternya dibilang sudah oksigennya sudah bagus, sudah jangan sujud terus. Tapi dia merasa syukur dan dia tidak bisa
berhenti sujud ya. Coba dipraktekkan sujud syukur, minum air putih ya. Air putih itu bicara tentang firman ya. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bisa tahu kalau kita itu hidupnya pakai iman ya. Haleluya. Sampai bisa tahu, sampai orang mau ngomong itu tidak bisa ngomong ya. Saya ke Adijasa, pengusaha asuransi mendatangi saya ya. Kira-kira mau nawari asuransi ya. Kalau mau nawari biasanya ngomongnya dari A dulu, tidak langsung set ya, A dulu ya. Dan saya kalau ngomong kan saya cuma minta pimpinan Tuhan, saya harus ngomong apa ya. Sampai akhirnya dia tidak jadi nawari asuransi, dia cuma ngomong gini, saya harus banyak belajar dari ibu. Tidak jadi ngomong asuransi, tidak jadi bu, tidak jadi ngomong. Karena kita sudah punya asuransi yang ya semua asuransi kalah ya. Dan ini terbukti ya, orang yang di Adijasa itu karena sudah meninggal, orang kaya ya, dia mencairkan asuransinya, diomong repot sekali karena surat kematiannya kurang ini dan itu ya. Kita punya asuransi, ada ayatnya semua. Di firman itu ada ayat tentang asuransi. Asuransi kekal. Haleluya. Ini diterangkan 1 Tesalonika 1 ayat 8, ini diterangkan di 1 Tesalonika 2 ayat 13. Haleluya. Sebab itu kalau Bapak Ibu memperhatikan saat saya tugas doa di pusat ya, mungkin saya doanya tidak seperti yang lainnya ya. Saya diomongi suruh doa tentang pujian, persembahan dan firman ya, 3. Dan saya bicara tentang pujian itu saya pakai ayat di Mazmur 171 ayat 14. Biasanya kan yang doa biasa, Tuhan terimalah pujian kami sebagai dupa yang harum, kan biasanya seperti itu ya. Tapi firman Allah mengatakan kita mau senantiasa berharap, menambah puji-pujian. Ada ayatnya semua di Mazmur 71:14. Perhatikan sekarang ini tentang firman, apa ayatnya? 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, terus bersyukur. Ini saat saya doa tentang firman, saya pakai ayat ini ya. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Jadi perhatikan, kalau kita ibadah, kalau dengar firman, dengarkan sebagai firman. Dan firman itu bisa bekerja, sebab itu baca firman. Jadi kita bisa tahu apa yang cocok firman. Saat tidak cocok firman, tugas kita apa? Berdoa. Kita mendoakan ya. Kita tapi bisa tahu. Haleluya. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Jadi kalau terima firman, kita terima sebagai firman. Haleluya. Karena firman itu bisa bekerja sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Perhatikan ayat ini penting. Firman itu bekerja di dalam kita. Jadi bekerja itu memberi buah. Firman itu bekerja. Percaya, kalau firman bicara tentang percaya, itu tidak percaya yang biasa, lengkap ya. Percaya, taat, setia. Sebab itu waktu saya berdoa tentang firman Allah, kan biasanya orang bilang, Tuhan sebentar lagi kita akan dengar firman dan lain. Saya pakai ayat ini ya. Firman Allah yang bekerja di dalam kita yang percaya, taat, dan setia. Firman kalau bicara percaya itu bicara tentang 3. Pokoknya ya, firman itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ayat menerangkan ayat. Yang namanya percaya itu selalu percaya, taat, setia. Ini satu kesatuan seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu semua satu
kesatuan. Haleluya. Terus ya. Sekarang kita belajar lanjutnya. Haleluya. Tadi berakar, bertumbuh, berbuah. Itu pekerjaan iman. Usaha kasih. Nah, ini usaha kasih. Usaha kasih itu bersukacita, berdoa, bersyukur. Apa ya ayatnya? Ini ada di 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Itu bersukacita, berdoa, bersyukur. Semua dirangkum dalam Mazmur 119 ayat 7. Dirangkum satu ayat di Roma ada di mana? Roma 12 ayat 12. Nanti firman itu nyambung semua, menerangkan ayat. Haleluya. Bersukacita, berdoa, bersyukur ini bicara tentang usaha kasih. Jadi anak Tuhan tidak boleh ada anak Tuhan yang lihat itu bersenut terus ya. Ada seorang ibu yang bilang, Wendy tambah tuwek tambah wis beres kabeh. Aku lah kok tambah tuwek tambah ruwet ya Bu. Mari kita periksa ya. Hidup kita periksa. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Haleluya. Hidup itu harus hati-hati. Saat kita berdosa kita ngaku kita diampuni. Tapi semua harus ada tuaian. Jadi harus hati-hati. Ini usaha kasih ayatnya. Ayat 9. Jadi perhatikan gampang ya. 1 Pasal 1 Tesalonika 1 ayat 3 bilang pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan, pengharapan. Ayat 8-nya nanti diterangkan tentang pekerjaan iman. Sekarang usaha kasih ayat 9. Ini usaha kasih. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik. Perhatikan di sini. Berbalik. Ini usaha kasih. Harus ada usaha kasih, berbalik. Dari berhala kepada Allah. Berhala ini macam-macam ya. Cara berpikir yang enggak cocok sama firman itu juga berhala. Sebab itu kita harus gracious mind. Pikiran ini baru cocok sama firman, harus cocok sama firman. Caranya cocok, makan, baca, terus masukkan. Dan firman itu bekerja. Ingat cerita tentang orang yang ngelukis ya. Orang melukis itu terus saya ngelukis buresin ya. Ini kanvas, ini kuas, saya ngelukis buresin. Saya terus lihat buresin. Akhirnya terbentuk gambarnya buresin. Terus kita lihat firman. Sampai gambar firman itu ada dalam hidup kita. Ayatnya dihafalkan ya, Lukas 20:24, Kisah 20:24. Gambar siapa? Rupa siapa yang ada dalam hidup kita? Kalau gambarnya kaisar ya kembalinya ke kaisar. Gambarnya dalam hidup kita itu gambarnya siapa? Itu harus sampai terbukti ya. Orang-orang teman-teman lama yang ketemu kita, mereka bicaranya tentang apa? Mereka tidak bicara tentang leli, depositoku sekarang segini, enggak. Mereka bicara leli, aku wis nang gereja, aku wis dibaptis. Mbak saya cerita, nih aku nang gereja numpak truk dibaptis. Apa yang orang ngomong kepada kita? Bule saya sampai telepon hari terakhir sebelum dia pulang ke surga. Nih aku kangen awakmu, aku wis dibaptis, nih aku wis nang gereja. Mereka enggak cerita aku punya rumah ini itu, enggak. Mereka tahu kerinduan hati kita ya kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ini usaha kasih. Usaha kasih itu artinya kita melakukan semua untuk Allah, mengabdi kepada Allah. Mengabdi hanya ada dua, kepada Allah atau kepada mamon. Saya mulai SMA kelas 1 sudah kerja ya, ngeles-ngelesi macam-macam. Dan setiap saya bekerja, saya tidak memikirkan hasilnya. Saya hanya memikirkan apa yang harus saya kerjakan untuk Tuhan. Pekerjaan saya yang pertama, saya membantu ngelesi tante saya
tante saya guru, saya bantu ngelesi. Apa yang bisa kita bagikan? Sampai saya ngajar di Probolinggo, sampai dimanapun saya kerja, saya mikir apa karya Allah dalam hidup kita. Melakukan semua untuk Allah, Ratapan 3:23, Kolose 3:23, karena kasih setianya selalu baru. Tiap hari melakukan untuk Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 9 ini, usaha kasih ini diterangkan lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nanti saya bagikan semua ya. 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah, tidak ada semoganya, ini bahasa Indonesia ya, aslinya tidak ada semoga. Allah damai sejahtera menguduskan, bahkan ada kata kepastian, pasti menguduskan. Haleluya, kamu seluruhnya. Allah kalau kerja nggak tanggung-tanggung ya. Dan semoga, ini ada semoga lagi, bukan semoga, pasti, bahasa aslinya tuh will, kepastian. Roh, jiwa, dan tubuhmu, perhatikan di sini. Jadi tidak ada ya anak Tuhan yang khawatir ya. Terpelihara sempurna. Adik saya yang di Amerika ternyata bukan 10 tahun ya, dia saksi, dia 11 tahun. Khawatir itu bisa membuat kita depresi berat ya. Khawatir. Sebab itu Tuhan bicara gandeng ya, Matius 6 itu 32, 33, 34. Gandeng. Jangan khawatir, cari kerajaan Allah, kesusahan sehari cukup sehari. Beda dengan dablek ya. Hidup walk with God, hidupnya dengan iman. Dan tahu, pegang Ayub 14 ayat 5, enggak lebih 1 menit, enggak kurang 1 menit. Tuhan atur sempurna. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Bukan berarti saya ngajari malas, bukan ya. Justru harus rajin, justru harus kerja keras, bukan kerja paksa. Kita harus kerja keras melakukan sesuatu itu terus dengan usaha kasih, sungguh-sungguh, kerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10, bukan kerja paksa. Di Mesir kerja paksa, keluar dari Mesir ibadah, di Kanaan itu kerja keras. Tuhan panggil kita itu untuk ibadah. Ibadah itu nanti kita belajar semua apa ibadah. Ibadah itu bersyukur, melakukan semuanya untuk Allah. Semua yang saya lakukan, mulai saya dari kecil anak-anak jadi anak, jaga adik-adik saya tidak jaga biasa, tidak terus berundel. Saya masih kecil kok harus jaga adik. Iya, saya lakukan untuk Tuhan. Sampai jaga anak, sampai jadi guru, semuanya saya lakukan untuk Tuhan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kadang suami saya itu masuk, saya kan doa di kamar ya. Kadang suami saya masuk ya. Kita ini kalau nanti anak-anak ini pulang sepi, tinggal orang dua aja ya. Loh sepi lagi mah, tinggal berdua ya. Kalau minggu anak-anak datang seneng ya, Sabtu itu pada giat semua, pada bersih-bersih semua, mainannya biar dibersihin ya. Karena minggu datang ya. Saya pikir orang tua aja sama anak ini ya, bagaimana Tuhan nanti, waduh Tuhan menyambut kedatangan kita ya. Kadang suami saya tanya, "Ma, kita ini ngenteni apa sih?" Dia tanya ya. Nek aku ya tidak pernah ngenteni sih. Setiap detik saya pakai dengan sungguh-sungguh, pokoknya tiap detik ya. Jadi saya tidak pernah yang namanya bosen ya. Tiap detik selalu ada Tuhan ngomong ya. Haleluya. Di sini namanya usaha kasih ya. Dan yang ketiga apa tadi? Pekerjaan iman, usaha kasih, sudah ya. Ketiga apa? Ketekunan pengharapan. Ketekunan. Jadi orang yang tekun tidak akan merasa bosan. Dia memang tekun melakukan terus ya. Berharap, bertekun, bersabar. Ini gandeng semua. Bersukacita dalam pengharapan, bertekun dalam doa, bersabar dalam kesesakan, itu bersyukur. Orang yang bersyukur itu setia. Ini tadi gandeng semua ya. Percaya, taat, setia. Sekarang kita ketekunan pengharapan itu ayatnya 1 Tesalonika 1 ayat 10 ya.
Itu gampang kan tadi 8, 9, 10 ya. Dan untuk ini yang kita menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Kita punya pengharapan yang mulia. Dari kecil kan saya tidak pernah ya kepingin apa-apa. Saya selalu baca Kejadian sampai Fatsal 5 selalu saya berhenti. Ayat 24. Hidup bergaul dengan Allah. Itu menjadi keinginan, permintaan tertinggi kita. Haleluya. Terus ya, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, kuasa kebangkitan, itu kasih karunia. Doa berkat sampai sekarang saya sering lihat susunannya terbalik ya. Susunan doa berkat ada di mana? 2 Korintus 13 ayat 13. Itu susunan doa berkat yang paling benar ya. Di situ dikatakan mulai dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dari situ dulu ya. Baru kemudian kita bisa menerima kasih Allah karena karya Kristus. Dan kita masuk dalam persekutuan Roh Kudus. Biasanya dimulai dari kasih Allah dulu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi kita bisa nyambung dengan Allah Bapa itu karena karya Kristus ini ya. Jemaat lihat salib, saya lihat salib. Matius 5:17, hafalkan 5:17. Nanti kita juga belajar semua tentang 5:17. Dia sudah menyelesaikan semua. Lihat gambar itu. Sudah tidak ada tirai ya. Tirai sudah sobek. Tidak usah disambung pakai kebenaran diri sendiri. Kita sudah nyambung ya. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi seluruh manusia ini harusnya kena murka. Tapi karena karya Kristus kita diselamatkan. 1 Tesalonika 1 ayat 10 ini diterangkan di gampang ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Gabung semua nanti. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Nanti ada di 2 Korintus 3 ayat 5. Kesanggupan kami itu pekerjaan Allah. Jadi kalau kita bisa melakukan kehendak Allah bukan karena kita hebat, tetapi Allah yang bekerja di dalam kita. Perhatikan 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya, halus lagi ya, ada kiranya itu ya. Langsung, bahkan kepastian ya. Tuhan tetap ya menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 2 ini. Inilah yang namanya ketekunan pengharapan. Hati tetap tertuju kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Haleluya. Sudah semua ya. Hari ini kebaktiannya istimewa ya. Karena istimewa nanti Bapak Gembala akan memberikan kesimpulannya dengan bahasa yang lebih gampang ya. Bahasa Bapak Gembala kalau menerangkan biasanya lebih gampang ya. Mungkin kalau bahasa saya terlalu sulit, banyak ayatnya, nanti akan disambung oleh Bapak Gembala. Ingat ya, kita sudah belajar Kolose tentang laskar Kristus yang serba lengkap. Tesalonika laskar Kristus yang siap sedia. Posisi kita harus senantiasa siap sedia setiap saat. Kita sudah belajar being content, kita terus bersyukur. Kita juga belajar ya, itu saya ambil dari Pindo waktu tugas doa pagi ya, MML 24:13-21 itu berjaga terus ya. Kita terus berjaga. Berjaga itu tetap rajin, tetap waspada, tapi tetap tenang. Tapi tetap melakukan apa yang kita harus lakukan. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulannya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kalau kita sudah baca 1 Tesalonika ini pasal yang pertama ayat 3 tadi, itu persis sama dengan 1 Korintus 13 ayat 13. Ada iman, ada pengharapan, ada
kasih. Haleluya. Nah, iman kita terus kita tumbuhkan sampai ketemu Yesus. Sudah tidak perlu iman lagi. Ya, kalau sudah ketemu Yesus ya di surga, tidak perlu iman lagi. Pengharapan juga demikian. Saat ini kita berharap Tuhan datang kembali. Dan nanti kalau Tuhan sudah datang, harapan kita sudah hilang. Tidak perlu harap lagi. Yang ketiga, kasih. Nah, ini kasih ini tetap dikatakan ya. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan iman pengharapan kasih. Yang terlebih besar adalah kasih. Kasih itu mulai sekarang cinta Tuhan sampai di sorga cinta Tuhan. Tetap punya kasih kepada Tuhan. Ya. Tadi sudah dijelaskan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah, ya, dan kepada ketabahan Kristus. Ya. Jadi kita masih diberi kesempatan, ya, bukan hanya untuk mengasihi Allah saja, tapi di dunia ini diberi kesempatan untuk mengasihi sesama, ya, mengasihi sesama manusia juga mengasihi Allah. Haleluya. Sehingga kita nanti satu saat ya bertemu Tuhan, ya, kita sudah tidak perlu menantikan ya. Tadi istri saya bilang buka pintu, "Mah, kita ini ngenteni apa sih, Mah?" Nunggu apa saudara? Ya. Orang bilang kita hidup ini nunggu kematian, betul. Tapi namanya kematian itu enggak ditunggu. Teko dewe. Kedatangan Tuhan enggak perlu kita tunggu. Pasti teko dewe datang. Nah, terus bagaimana? Kita ini cuma siap sedia ya. Siap sedia setiap saat, selalu setiap sedia. 5S ya. 5S apa 6S? Kalau saudara nemu lagi tambahin S1 tidak apa-apa, 6S. Selalu siap sedia setiap saat, saklawase gitu ya. Iya toh? Haleluya. Nah ini tinggal kita siap sedia. Ya. Kalau kita dengar berita-berita di NTT, di Kalimantan, di mana, waduh, rasanya mengerikan. Nah, bagaimana? Ya. Itu kehancuran dunia ini tidak usah dihenteni, sudah mulai ya, kita tinggal siap sedia. Dunia dihancurkan, kita naik ke surga ya. Jadi adalah ya kita firman Allah pada pagi hari ini, haleluya, kita terus mengucap syukur ya, siap sedia setiap saat. Mari kita berdiri, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaktian ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami boleh diingatkan kembali terkait kebenaran firman Allah, supaya kami boleh menjadi saksi yang baik. Haleluya, ada bukti-bukti dari orang lain yang melihat iman percaya kami semakin bertumbuh dan membawa jiwa-jiwa kembali bertobat, berbalik kepada berhala, daripada berhala kepada Tuhan Yesus Kristus yang benar. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami semua Tuhan terus dikuatkan oleh firman Allah, oleh Roh Kudus yang menyertai kita sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Kami semua boleh dalam keadaan siap sedia setiap saat menyongsong kedatangan Tuhan dan tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, di mana mereka berada, biar mereka tetap ingat Tuhan, cinta Tuhan, dan tetap beribadah kepada Tuhan, baik secara bergereja maupun secara pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kami mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Juga Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan pakai sisa kehidupannya untuk semakin mempermuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.